Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Amelia, biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari Kendari, Fakultas Psikologi Universitas Boswa. NIM 4524091 Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang menjadi mahasiswa yang respek, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Yang pertama itu adalah respek. Respek adalah rasa hormat, kehormatan, dan penghargaan kepada orang lain. Respek juga merupakan sikap yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Respek adalah bentuk perilaku yang mempertimbangkan secara menyeluruh pengakuan atas nilai intriksi setiap manusia. Respek bisa dengan mudah Anda lakukan dengan kehidupan sehari-hari, seperti bersikap sopan kepada orang lain, selalu mengucapkan terima kasih, mudah untuk mengucapkan maaf, serta berusaha untuk memahami orang lain. Dalam hubungan, respek berarti itu memberikan penghargaan, memperhatikan, menghormati pasangan, memahami, berkomunikasi dengan baik, bersedia bekerja sama. Respek juga dapat diwujudkan dengan menunjukkan rasa syukur, mengucapkan terima kasih, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Dalam masyarakat, umumnya respek diberikan kepada seorang berdasarkan latar belakang, keluarga, status sosial, dan tingkat pendidikannya. Untuk menjadi mahasiswa yang respek, kita bisa melakukan beberapa hal ini. Yang pertama adalah menjaga nama baik alma mater, yaitu bersikap sopan, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan keamanan kampus. Yang kedua itu adalah saling menghormati sesama mahasiswa, dan bersikap sopan terhadap pimpinan, serta civitas akademika. Terus yang ketiga itu adalah membiasakan diri dengan perbedaan, yaitu mengikuti kegiatan yang melibatkan komunitas berbeda-beda seperti seminar, dialog, dan proyek seni dan budaya. Yang keempat itu adalah membangun karakter positif, yaitu mengembangkan kepribadian dan karakter diri yang positif. Yang kelima itu adalah memiliki semangat belajar. Senantiasa memiliki semangat untuk belajar. Yang keenam itu adalah bertanggung jawab, yaitu mengelola waktu dan tugas yang baik. Yang ketujuh itu adalah aktif berpartisipasi, aktif di dalam kelas dan dalam kegiatan kampus. Yang kedelapan itu adalah membangun jaringan, yaitu membangun jaringan yang luas, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Yang kesembilan adalah menjaga keseimbangan hidup, yaitu menjaga kesehatan mental dan fisik. 2. Cerdas. Cerdas berarti memiliki akal budi yang sempurna untuk berpikir dan mengerti tajam pikiran. Dan cerdas juga bisa berarti sempurna, pertumbuhan tubuhnya sehat dan kuat. Cerdas juga bisa kita artikan sebagai pandai dalam belajar, memahami, dan berpikir secara logis tentang berbagai hal. Dalam Islam, orang cerdas adalah orang yang bermuhasabah diri, mempersiapkan amalan berpahala untuk akhirat, mengingat kematian, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, menegakkan agama demi maslahat dunia dan akhirat. Kecerdasan dalam Islam tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual. Ilmu yang merupakan bukti kecerdasan seseorang dalam Islam berkaitan erat dengan keimanan. Orang yang cerdas memiliki beberapa ciri-ciri, yang diantaranya adalah yang pertama itu memiliki keinginan besar untuk terus belajar dan menyerap pengetahuan. Yang kedua itu memiliki ide kreatif dan terbuka terhadap peluang baru. Yang ketiga itu dapat mencari sudut pandang alternatif dan menilai bukti dengan adil. Yang keempat adalah memiliki pengadilan diri yang tinggi. Yang kelima adalah memiliki kemampuan intuitif untuk memahami dan merasakan pikiran orang lain. Perbedaan antara orang cerdas dan pintar adalah orang cerdas ialah bisa menyelesaikan masalah dan keluar dari masalah. Orang pintar bisa menyelesaikan masalah tanpa harus keluar dari masalah tersebut. Orang yang cerdas memiliki
ide kreatif dan terbuka terhadap peluang baru. Mereka dapat mencari sudut pandang alternatif dan menilai bukti dengan adil. Mereka juga berhati-hati dalam memilih ide dan perspektif yang mereka adopsi. Orang cerdas tidak merasa bahwa mereka tahu banyak meskipun memiliki pengetahuan luas. Memiliki atau menunjukkan kemampuan untuk dengan mudah mempelajari atau memahami berbagai hal atau untuk menghadapi situasi yang baru atau sulit. Cara menjadi orang cerdas yang pertama adalah terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik dan mental saja, tetapi juga tingkat kepintaran. Yang kedua itu melakukan meditasi. Cara menjadi pintar berikutnya adalah dengan rutin bermeditasi. Yang ketiga itu mencoba hal-hal baru. Dan keempat itu adalah teruslah belajar. Dan yang terakhir adalah mereka selalu mengajukan pertanyaan, mencari pengetahuan, dan bersemangat mempelajari hal-hal baru. Pembelajaran berkelanjutan, mereka haus akan pengetahuan dan berkomitmen untuk belajar seumur hidup. Mereka secara aktif mencari peluang untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Berpikir kritis, yaitu individu yang sangat cerdas adalah pemikir kritis yang terampil. Yang ketiga adalah suka menolong. Suka menolong adalah sikap atau perilaku sosial yang ingin selalu membantu orang lain tanpa meminta imbalan. Perilaku ini disebut juga sebagai altruisme. Tolong menolong adalah perbuatan yang baik dan termaksud akhlakul karim. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri sehingga saling membutuhkan satu sama lain. Menjadi mahasiswa yang menolong adalah sikap yang mulia. Ada manfaat dan dampak positif dari kebiasaan ini, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa cara agar kita bisa menumbuhkan sifat suka menolong sebagai mahasiswa. Yang pertama itu adalah bantu teman dengan dalam belajar. Misalnya jika ada teman yang kesulitan dengan materi tertentu, tawarkan bantuan untuk menjelaskan atau mengajak mereka belajar bersama. Kita bisa mengadakan sesi belajar bersama atau belajar kelompok atau berbagi catatan. Yang kedua itu ikut organisasi atau komunitas sosial. Bergabung dengan kemahasiswaan yang berada di kelas dan bergerak di dalam bidang sosial dapat memberikan kita wadah untuk menolong orang lain. Yang ketiga itu mendukung teman secara emosional. Banyak mahasiswa yang menghadapi tekanan akademis dan pribadi. Bersedia mendengarkan dan mendukung banyak teman-teman yang mungkin sedang kesulitan dapat berarti bagi mereka. Yang keempat adalah mengerjakan nilai tolong-menolong. Tolong-menolong bisa menjadi cara untuk menginspirasi teman-teman di sekitar kita untuk juga saling peduli. Yang keempat itu mengajarkan nilai tolong-menolong. Tolong-menolong bisa menjadi cara kita untuk menginspirasi teman-teman di sekitar kita untuk juga saling peduli. Yang kelima adalah manfaatkan kemampuan pribadi untuk menolong. Jika kita mempunyai keahlian tertentu, misalnya dalam kita bisa bernyanyi, kita bisa mengajarkan teman-teman kita agar dia bisa bernyanyi pula. Yang keenam itu membangun jaringan sosial yang kuat. Dengan bergaul bersama orang-orang yang juga punya semangat menolong, kita bisa saling mendukung dan menginspirasi. Lingkungan kita akan membantu kita terus termotivasi dalam melakukan kebaikan. Sikap saling tolong-menolong tak hanya membuat kita dihargai, tetapi juga bisa mengembangkan empati, kemampuan berorganisasi, dan keterampilan komunikasi. Tolong-menolong tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga memberikan dampak positif bagi diri kita. Beberapa manfaat tolong-menolong adalah meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain, kepekaan dan terhadap kebutuhan orang lain, mempererat hubungan sosial, merasa lebih bahagia, serta bersyukur. Berdasarkan definisi perilaku menolong dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa perilaku suka menolong pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yaitu segala perilaku yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada orang lain daripada untuk diri sendiri dan bahkan dapat memberikan resiko bagi si penolong. Yang keempat adalah ekologis. Ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik makhluk
di hidup lainnya maupun lingkungan sekitarnya. Ekologi menggunakan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lain seperti kimia, fisika, geologi, dan klimatologi. Ekologi bermanfaat untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dalam lingkungan. Menjadi mahasiswa yang peduli lingkungan, peduli ekologi berarti menjalankan peran aktif dalam menjaga untuk melestarikan lingkungan. Ini bukan hanya mencakup gaya hidup atau tindakan sehari-hari. Berikut adalah beberapa yang bisa dilakukan mahasiswa yang peduli ekologi. Yang pertama itu menerapkan prinsip ramah lingkungan. Yang kedua itu mempelajari dan memahami ekologi. Yang ketiga itu bergabung dengan komunitas peduli lingkungan. Yang keempat itu mengurangi jejak karbon. Yang kelima adalah mengedukasi orang lain. Yang keenam adalah melibatkan diri dalam penelitian dan proyek lingkungan. Menjadi mahasiswa yang peduli ekologi akan memberikan dampak besar jika dilakukan dengan konsisten. Kecil atau besar, setiap tindakan kita bisa membantu dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang kelima adalah tangguh. Tangguh adalah sikap atau kemampuan untuk berbuat baik terhadap kewajiban serta tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Orang yang tangguh juga memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengelola tekanan dengan tepat. Terus selanjutnya mampu beradaptasi secara positif, bertekad untuk berdiri tegak, gigih dan pantang menyerah, dan yang terakhir adalah berusaha dengan segenap tenaga. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari sikap tangguh adalah dipercaya oleh orang lain, memiliki daya tinggi, memiliki banyak teman, tidak mudah terhasut oleh berita maupun perkataan yang tidak benar, mampu mencapai apapun yang diinginkan, mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dengan bijak. Sikap tangguh tidak bisa dimiliki secara tiba-tiba, melainkan memerlukan proses yang panjang. Menjadi tangguh berarti individu mampu mengelola tekanan dengan tepat, menggunakan coping efektif, dan melakukan adaptasi positif. Menjadi mahasiswa yang tangguh berarti mampu menghadapi berbagai tantangan akademis dan kehidupan dengan sikap yang positif, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Baiklah teman-teman, itulah tadi paparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.